The Mindful Minute. Oke, pada episode kali ini, episode kedua, kami akan membahas mengenai manajemen waktu lagi bersama Bapak Mudali. Ya, betul. Oke, yang pertama kita akan menanyakan kegiatan apa saja yang sedang dilakukan Bapak Dali dan manfaat apa yang didapat dari kegiatan tersebut nih. Ya, oke. Sementara saya bekerja di Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta. Dan manfaatnya? Ya, bekerja untuk menghasilkan uang lah pasti. Iya, pasti udah banyak relasi di sana gitu, jadi enjoy kerja. Untuk teman-teman kerja semua enjoy, sesuai dengan kebiasaan kita di tempat kerja ya. Lalu bagaimana sih cara Bapak memanage waktu yang baik menurut Bapak sendiri supaya dapat mengimbangi antara waktu untuk keluarga dan waktu pribadi untuk Bapak sendiri? Oh ya, untuk pekerjaan itu karena kita sudah ada waktu kerjanya, kerja dari jam 7.30 sampai jam 4. Untuk di kantor, untuk di rumah itu selepasnya kita sampai di rumah, dan kita ada waktu untuk diskusi atau apa di rumah. Oh, jadi kayak sharing-sharing mengenai kegiatan hari ini yang dilakukan apa? Ya. Oke. Ada Bapak tuh ada hobi nggak sih? Ada. Saya punya hobi. Nah, kebetulan saya suka pelihara burung, satwa, juga saya suka di tanaman juga. Ada hal lain? Sementara belum ada. Oke, ini burungnya disebut bunyi ya? Iya. Oke, selanjutnya apa lagi yang mau ditanyain dari Bapak? Gimana sih cara Bapak mengatur waktu gitu, mengurus satwa, mengurus tanaman, disaling dengan kerjaan yang pastinya ada banyaknya gitu pekerjaannya kan? Iya. Artinya gini, ketika misalnya saya kerja dari Senin sampai Jumat, terus Sabtu Minggu saya libur, terus dari Senin sampai Jumat itu juga saya ada waktu untuk membersihin burung, kasih pakan burung, mungkin setelah saya pulang kerja yang artinya memang kegiatan ini tuh hanya satu yang saya tekankan, yaitu saya punya tanggung jawab bahwa saya memelihara satwa yang harus saya penuhi kebutuhannya. Itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Kira-kira setelah dirasa sudah lumayan lama menjadi seorang ayah, menurut Bapak sendiri perbedaan dari cara memanage waktu saat muda dan sekarang itu apa sih? Jauh sekali ya, ketika waktu masih muda mungkin karena kita tidak ada tujuan yang pasti gitu ya. Artinya kita tidak ada rencana, masih ikut teman sana teman sini gitu kan. Tapi ketika kita sudah berkeluarga, ada rencana yang kita buat, terus ada tujuan yang kita inginkan. Jadi kita mulai mengatur waktu seperti apa yang harus kita lakukan, misalnya gitu, seperti itu. Oke guys, tapi juga ada baiknya kalau misalkan kita dari dini menanamkan mengenai manajemen waktu, karena itu penting juga biar kita nggak kewalahan. Misalkan kalau misalkan kita lagi capek-capeknya di organisasi, makanya kita harus pintar-pintar memanage waktu. Terus ada pertanyaan lagi nggak nih, Den? Kalau misalnya kita nih pasti capek kan dengan kegiatan yang harus seperti itu, dan harus bertanggung jawab dengan kegiatan tersebut. Gimana sih cara kita melawan rasa malas? Pasti ada kalanya kita merasa malas kan? Ya, artinya kalau saya pribadi sebagai seorang ayah, pertama gitu ya, kita harus kembali lagi ke tujuan awal, fokus awal, ya kan, bahwa kita ini seorang pelajar, gitu kan, yang memang bagaimana kita dalam belajar itu mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan di pelajaran itu ya, seperti misalnya harus siap-siap ulangan lah, atau ada pekerjaan-pekerjaan tambahan lah, gitu kan. Nah, ketika ada kegiatan-kegiatan di luar ekstrakurikuler namanya, maka ya kita juga wajib punya tanggung jawab terhadap tujuan awal kita, karena kita seorang pelajar ya, bukan berarti kita larut di sebuah kegiatan yang justru membuat kita menjadi kelelahan, akhirnya kita stres sendiri, nggak fokus terhadap pelajaran kita, yang akhirnya semuanya itu jadi nggak jelas kayak gitu. Iya Pak. Seperti itu, jadi memanage waktu dari POV-nya Bapak Mudali. Sekiranya ini podcast yang kita buat di podcast kedua. Terima kasih sudah menyaksikan untuk teman-teman. Selanjutnya, Kesimpulan. ya,
kesimpulan yang kita dapat nih, kalau memanajemen waktu itu tuh kita harus ingat kalau kita harus bertanggung jawab. Betul. Kalau ikut kegiatan itu kita harus udah harus fokus, udah tahu itu tanggung jawab kita, nggak boleh males-malesan. Oke, jadi itu podcast dari kita. See you teman-teman, terima kasih sudah Terima kasih kepada Terima kasih. narasumber 1 dan 2 di episode yang sebelumnya dan episode sekarang. Ya, bye.